Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila anta maqsudi wa ridhaka matslubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan tentang kesaksian rohani saya terhadap kemursidan Abah Aos Qaddasallahu sirrahu. Memang berawal dari perjalanan rohani saya sekitar 10 tahun yang lalu, mengamalkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dari seorang kiai dari Cirebon yang tinggal di Sasak Panjang. Nama kiainya tidak perlu disebutkan, dan kebetulan saya hampir setahun lebih bekerja di tempat kiai tersebut, satu daerah sama saya. Beliau adalah seorang kiai hikmah. Tiba-tiba dia memberikan amalan Bismillahirrahmanirrahim dibaca 1001 kali setiap malam Kamis dan malam Senin. Jadi setiap 41 kali malam Kamis, 41 kali malam Senin, dibaca di atas jam 12 malam dalam keadaan baju rapi, parfum, dan lain-lain. Kalau itu dihitung 41 kali malam Kamis, 41 kali malam Senin, hampir 11 bulan. Seandainya satu kali saja tidak dikerjakan, itu akan diulang dari awal kembali. Tapi alhamdulillah selama 11 bulan berhasil mengamalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim 1001 kali. Setelah itu selesai mengamalkan, banyak sekali dalam istilah sufi yaitu ilham-ilham atau perintah-perintah kebaikan yang berkata di dalam diri. Yang pertama, perintah dari hati sendiri, suruh mengamalkan puasa Senin Kemis. Itu saya laksanakan hanya berapa bulan, kemudian tidak istiqomah.
Lanjut lagi, ada perintah setiap hari, setiap malamnya suruh baca Al-Quran hanya cukup 1 lembar. Itu juga dilaksanakan, tapi tidak istiqomah juga. Beberapa lama timbul lagi ilham, suara-suara hati suruh mengamalkan sholawat. Nah, kalau sholawat ini alhamdulillah saya istiqomah selama 3,5 tahun, 3 tahun lebih. Yang diambil sholawatnya saat itu sholawat yang bacaan tahiyat dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu rutin dan wajib setiap malam Jumat 1000 kali di atas jam 12 malam. Ditambah istighfarnya 100 kali minimal, dan sholawat juga minimal 1000 kali. Didahului dengan sholat tobat setiap malam Jumat itu sebelum mengerjakan zikir sholawat dan istighfar. Dilanjut sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu tawasul, kirim Al-Fatihah ke Nabi, para wali Allah, orang tua, dan lain sebagainya. Setelah hampir 3,5 tahun sholawat diamalkan, banyak sekali pengalaman-pengalaman rohani yang dialami, tapi tidak perlu diceritakan, karena tujuannya yaitu tentang kemursidan Abah Aos. Setelah sholawat hampir 3,5 tahun istiqomah dilakukan, timbul perintah dalam hati suruh berganti zikir la ilaha illallah. Itu saya berganti zikir la ilaha illallah hingga beberapa bulan tidak istiqomah, balik lagi ke sholawat lagi. Beberapa bulan kemudian ada bisikan lagi suruh zikir Allah, 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 dan itu juga dilaksanakan. Sama beberapa bulan tidak istiqomah juga, kembali ke sholawat lagi. Hingga beberapa waktu kemudian timbul perintah, bisikan atau ilham agar saya mencari guru mursyid. Saat itu guru mursyid bagi saya adalah sesuatu yang wah, yang tidak mungkin didapat, karena itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Belum saya laksanakan, masih bingung saat itu. Kata hati itu selalu mengatakan cari guru mursyid. Akhirnya dengan kuat saya bertanya ke sana sini, sampai saya memohon-mohon berdoa kepada Allah
agar dipertemukan guru mursyid. Ternyata tidak jauh ada teman ngobrol, teman ngopi, dia ikut Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Cuma saat itu masih tertutup, belum pernah cerita. Setiap ngobrol, ngopi, ketemu, ya obrolannya biasa. Setelah saya curhat, teman saya, namanya tidak usah disebutin, langsung menyambut. Dan tidak lama saya ditalkin di pesantren Al-Hasaniyah di daerah Cipecang. Yang menalkin saya Kiai Haji Munawir, wakil talkin dari Abah Aos. Tidak lama saya ditalkin, sekitar bulan Oktober, ditalkin saya bulan September 2001. Bulan Oktober 2001 saya bersama Ikhwan dan Akhwat rombongan bersama pimpinan Pompes Al-Hasaniyah juga, rekan-rekan saya dari Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah berangkat ke Sirna Rasa. Saat pertama kali ke sana hanya ketemu Abah Aos untuk bersalaman, antri panjang, dan ketemunya sebentar, hanya salaman. Saya numpang foto, dipersilakan, terus selesai. Karena yang di belakang saya masih ngantri untuk gantian bersalaman. Yang kedua kali saya ke sana sama juga, kebetulan Pompes Al-Hasaniyah rombongan 7 bis membawa santri dan santriwati ke Pompes Sirna Rasa, Ciamis. Nah, saat saya bersama rombongan ini, alhamdulillah saya diajak Kiai dan rombongan ikut sholat subuh bersama di ruang khusus Abah Aos. Setelah sholat subuh bersama di dalam, seperti biasanya Abah Aos memberikan tausiah. Karena ruangannya terbatas, hanya bisa dihadiri puluhan orang aja. Saat itu saya duduk di depan paling kiri, Abah Aos persis di depan. Beberapa saat Abah Aos bertausiah, saya menundukkan kepalanya. Saya diperlihatkan di belakang Abah Aos ini terbuka arah ke langit. Tetap di ruangan itu, cuma belakangnya terbuka arah ke langit. Di belakang itu didampingi ratusan malaikat, bahkan ribuan dan jutaan. Jadi malaikat ini di belakang Abah ini tembus sampai ke langit.
belakang terus, bahkan jutaan nggak bisa kehitung. Yang awalnya, yang pertama berdiri di belakang Abah Aus ini 3 malaikat. Manusia, sosok manusia putih bersayap. Sayapnya selalu mengepak-ngepak terus. Yang belakang 3 ini 4, belakang lagi 5, belakang lagi 6, 7, sampai terus sampai ke langit bersap-sap malaikat itu ribuan, jutaan, nggak bisa kehitung. Saat itu dalam keadaan tertunduk, saya tidak henti-hentinya mengeluarkan air mata, meneteskan air mata. Jujur saja saya tidak kasar, tidak berusaha melihat-lihat, tapi saya diperlihatkan, ditunjukkan oleh Allah untuk melihat di belakang Abah itu ribuan bahkan jutaan malaikat yang bersap-sap sampai ke belakang terus sampai ke langit. Subhanallah. Jadi saya yakin benar Abah Aus itu adalah seorang mursyid, guru mursyid yang kamil mukamil. Karena dari perjalanan rohani saya itu pas setelah saya ditalkin juga zikirnya 2. Yang pertama zikir jahar, la ilaha illallah. Yang kedua Allahu Allah, Allahu Allah. Pas benar apa yang diperintahkan dalam hati saya suruh mengerjakan itu. Cuma saat itu saya tidak istiqomah, kembali ke sholawat terus. Subhanallah, luar biasa. Makanya saya yakin-yakinnya, hakul yakin bahwa beliau adalah seorang mursyid yang kamil mukamil. Jadi saya melihat kemursidan Abah Aus itu bukan hanya secara mata zahir, secara katanya, tapi saya menyaksikan sendiri secara bertahap berurutan sebelum saya masuk Thariqah Qadariyah Naksabandiyah dengan perintah-perintah suruh zikir la ilaha illallah sama Allah Allah Allah. Pas saya masuk Thariqah, zikirnya ternyata sama, tidak jauh beda. Subhanallah. Saya ditunjukkan dan saya diperintahkan suruh mencari guru mursyid. Itu bisikan dalam hati. Jadi tidak mungkin tidak, insya Allah saya hidup mati akan tetap berthariqah Qadariyah Naksabandiyah. Karena ini benar-benar petunjuk dari Allah, dari perjalanan rohani saya, dan menyaksikan dengan mata hati saya sendiri saat kedua kali ke sana bahwa Abah Aus itu didampingi ribuan bahkan jutaan malaikat yang di belakang bangkunya itu terbuka tembus, tetap di ruangan itu tapi belakangnya terbuka sampai ke langit kelihatan los. Jadi sistemnya di belakang 3, 4 sampai gini terus sampai susah dihitung. Subhanallah, kebesaran Allah yang telah menunjukkan tentang kemursyiden Abah Aus. Padahal saya tidak berusaha untuk menerawang-nerawang atau ingin melihat-lihat, karena ini murni Allah menunjukkan kepada saya tentang kemursyiden beliau. Ila halwati Syekh Abah Aus qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian sedikit pengalaman tentang kesaksian saya terhadap kemursidan Abah Aos. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau saya berbohong, saya sudah umur saya sekarang hampir 52 tahun, pantang saya berbohong. Saksi, beliau benar-benar seorang mursyid yang kamil, mukamil. Alhamdulillah, Allah telah menunjukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.